sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah warga atau di balai desa. Jumlah kelas yang masih sangat terbatas dan tidak layak untuk ditempatkan. Pada saat itu Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 sudah benar, akan tetapi tidak lengkap karena ada beberapa hal yang tidak dijelaskan secara rinci. Memang benar, pendidikan adalah bagian yang perlu diperhatikan. Akan tetapi, faktanya Indonesia saat itu mengalami kelumpuhan infrastruktur hampir di seluruh sektor. Kondisi ini disebabkan oleh 3 hal utama. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan, taktik bumi hangus saat perang kemerdekaan, dan minimnya modal negara yang baru lahir. Berikut adalah sektor-sektor non-pendidikan yang fasilitasnya sangat hancur atau terbatas. Yang pertama, transportasi dan logistik. Ini adalah sektor yang paling parah terdampak. Jembatan dan jalan. Banyak jembatan diledakkan oleh pejuang kita sendiri untuk menghambat pergerakan tank Belanda yang disebut dengan taktik gerilya. Akibatnya, distribusi pangan antar wilayah terputus. Kereta api. Rel-rel kereta api banyak yang dibongkar atau dialihfungsikan oleh Jepang sebelumnya dan lokomotif yang tersisa sudah sangat tua, serta kekurangan suku cadang. 2. Fasilitas kesehatan. Kondisi kesehatan masyarakat pasca perang sangat memprihatinkan. Fasilitas medis hanya terkonsentrasi di kota besar. Peninggalan Belanda, ada juga krisis tenaga medis di mana mayoritas dokter adalah orang Belanda yang pulang ke negaranya, sehingga rasio dokter dibanding penduduk sangat tidak seimbang. Penyakit menular seperti malaria, cacar, merajalela tanpa penanganan memadai. Ketiga, infrastruktur energi dan air listrik. Bagian pertama, pembangkit listrik tenaga air dalam kurung PLTA. Peninggalan kolonial banyak yang rusak atau tidak terawat. Listrik adalah barang mewah yang hanya dinikmati segelintir pejabat atau penghuni kota besar. Bagian kedua, air bersih. Sistem peripaan hanya ada di kawasan elit. Sebagian besar rakyat masih mengandalkan sumur atau sungai yang kebersihannya tidak terjamin. Yang keempat, komunikasi. Jaringan telegram dan telepon sangat terbatas, dikuasai oleh militer. Rakyat sipil hampir tidak memiliki akses komunikasi jarak jauh yang membuat penyebaran informasi tentang kemerdekaan ke daerah-daerah terpencil membutuhkan waktu yang sangat lama. pada masa itu, sekolah-sekolah masih sangat kurang, banyak gedung yang rusak akibat perang, dan sarana belajar yang sangat terbatas. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum bisa membaca. Kami juga menyoroti penggunaan kata yang kurang baku, contohnya kata mas yang seharusnya ditulis masih. Kemudian ada kata miskin yang menurut kami terlalu kasar dan seharusnya diganti dengan kurang mampu. Selanjutnya bagian editing. Beberapa editan menurut kami itu terlalu banyak. Akan tetapi hal itu masih cukup wajar dan tidak terlalu parah. Oleh sebab itu, kedepannya kami berharap editan bisa dipangkas agar tidak terlalu memenuhi dan mengganggu penjelasan atau pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi perhatian di setiap menit video. Yap, benar sekali, cara bicara. Karena memang mungkin teks ini dihafal, jadi beberapa bagian mudah terlupa. Oleh karena itu, kami punya rekomendasi atau setidaknya alternatif solusi yang bisa membantu kelompok 2, bahkan kelompok lain untuk membuat tugas dengan lebih baik lagi tanpa harus sering terhenti ketika bicara. Ya, teleprompter dari CapCut. Kalau buka CapCut, jangan hanya scroll template-nya saja, tetapi usahakan kita juga menjelajahi bagian-bagian yang sering dilupakan dan jadi blind spot. Memangnya apa kegunaan teleprompter ini? Mari kita lihat bersama. Teleprompter dalam CapCut ini merupakan bagian yang memperlihatkan teks yang akan dibaca dan merekam video secara bersamaan. Jika dilihat dari sudut pandang penonton, mereka tidak akan tahu jika orang yang ada di video sedang membaca. Memangnya boleh pakai ini? Tentu saja boleh, bahkan para presenter di TV saja bisa menggunakan prompter ini untuk siaran. Bukankah ini memanjakan kita karena tidak bisa membuat tugas dengan lebih banyak kerja keras? Eits, siapa bilang? Justru kitalah yang harus bekerja keras dalam menyesuaikan ritme, membaca, mengatur setiap teks yang ingin dibaca, menyesuaikan cara baca agar terlihat natural. Jadi tidak ada alasan yang bisa bilang jika menggunakan prompter justru bikin kita malas, mengeluarkan energi lebih.
Yang pertama, buka aplikasi CapCut. Nah, kemudian cari tulisan teleprompter, lalu klik bagian itu. Nanti akan muncul tampilan berikut. Kemudian, klik logo pena dan masukkan teks yang ingin dibaca. Jika sudah, buka bagian ini untuk menyesuaikan ukuran teks dan kecepatan gerak dari teks. Nah, di sini bisa diatur mau klip yang 15 detik, 60 detik, sampai ada yang 3 menit. Selain hal-hal yang disebutkan tadi, menurut kami video yang disajikan oleh kelompok 2 sudah sangat bagus dan cukup singkat serta menarik untuk ditonton. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, kami yakin jika video ini sudah cukup layak untuk ditampilkan dan dijadikan salah satu sumber edukatif untuk memperdalami ilmu sejarah kita.